Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan di mata kuliah Kapitas Rekta Pendidikan Islam. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pembimbing kita, Ibu Mardia Agustina, STHI, MPDI, selaku pembimbing kita dalam mata kuliah Kapitas Rekta Pendidikan Islam ini. Di sini saya akan membacakan makalah tentang Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama yaitu kita memasuki ke pengertian ilmu pengetahuan dulu. Jadi ilmu pengetahuan di sini jika kata-katanya diuraikan satu persatu, dimulai dari pengetahuan dalam bahasa Inggris knowledge, yang berarti pengenalan akan sesuatu, apa yang dipelajari atau sebuah persepsi yang jelas tentang suatu hal yang dipandang sebagai fakta atau kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan tadi itu yaitu dalam bahasa Inggrisnya berarti pengenalan. Jadi sesuatu yang kita kenal dulu, baru itu adalah ilmu pengetahuan tadi. Loren Bagus berpendapat bahwa ilmu tidak mengartikan kepingan pengetahuan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah disiplin yang menandakan seluruh kesatuan ide yang saling mengacu dalam alam objek yang sama dan saling berkaitan dalam satu sama lain. Nah, di sini Loren Bagus mengemukakan pendapatnya bahwa ilmu itu bukan sebuah kepingan pengetahuan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah disiplin yang menandakan keseluruhan, yang maksudnya itu ilmu itu menyatu semuanya, baik itu berkaitan dengan ilmu ipteknya itu tadi yang akan kita bahas ini, yang bisa disebut lebih kepada ilmu tuh tidak terurai lah, jadi semuanya ada terkaitan satu sama lain. Itu pendapat dari Loren Bagus tadi. Kita masuk ke bagian 2, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Di sini teknologi menurut Pischer tahun 1975 adalah totalitas alat yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memperoleh objek-objek materi bagi makanan dan kenyamanan manusia. Menurut Porwadarminta 1983, teknologi adalah ilmu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, atau ilmu pengetahuan tentang cara membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, atau ilmu pengetahuan tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan oleh Pischer tadi adalah totalitas alat yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi iptek ini adalah ilmu pengetahuan yang semakin tahun semakin ada perkembangannya lah, yaitu tergantung dengan kebutuhan masyarakat yang ada di saat itu untuk membuat kenyamanan dalam kehidupan itu. Jadi di sini ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya disebut iptek tadi. Pada era sekarang ini telah dapat menciptakan kemakmuran dan kemudahan di segala sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada pelaksanaan ritual keagamaan tadi, hubungannya dengan Islam.
Hal ini dapat dilihat misalkan begitu mudah umat Islam sekarang ini melaksanakan ibadah haji dengan berbagai fasilitas yang tercipta dari eksplorasi iptek tersebut. Terlebih lagi bila kita membandingkan pelaksanaan ritual ibadah haji zaman dulu yang masih berjalan seadanya dan hanya mengandalkan keramahan alam. Nah, bisa kita ambil contoh ilmu pengetahuan dengan hubungannya dengan agama tadi atau lebih kepada Islamnya, yaitu dimana orang-orang ketika hendak berhaji sekarang tidak istilahnya dibandingkan dengan zaman dulu untuk transportasi atau jalan menuju berhaji tadi tidak sama seperti zaman dulu. Sekarang dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka orang yang ingin berhaji istilahnya lebih mudah lah dengan adanya diciptakan pesawat terbang kan. Berbeda dengan zaman dahulu, orang hanya mengandalkan keramahan alam. Maksudnya keramahan alam di sini yaitu yaitu orang berlayar lah dulu tuh, berlayar dengan kapal tanpa tahu istilahnya di lautan akan terjadi apa segala macam itu tadi dengan keramahan alam tadi. Mungkin seperti itu gambarannya. Lanjut kita ke bagian C, teknologi dan hubungannya dengan metodologi pembelajaran. Jadi di sini tidak hanya dengan agama atau yang macam-macamnya lagi, tapi teknologi juga ada hubungannya dengan metodologi pembelajaran. Yaitu keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah. Sebab teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka teknologi pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu produk dan proses. Nah, jadi di sini yang dimaksud oleh apa? Istilahnya dimaksud oleh Sadiman, yaitu keberadaan teknologi ini ada karena untuk memudahkan segala macam persoalan yang ada atau yang tumbuh di seiring berjalannya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi teknologi hadir untuk mempermudah, kata Sadiman tahun 1993 tadi. Oke. Mungkin itu saja dulu presentasi dari saya. Selebihnya itu bisa ditanggapi atau bisa dilihat langsung lebih jelasnya di makalah yang sudah saya upload di grup kelas. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.